Alhamdulillahi wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu. Segala manfaat yang ada di alam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya sesuai dengan aturan-aturan umum, qawanin amah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua hambanya, baik mukmin ataupun kafir. Yang perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu untuk sebuah hikmah, dan semua hanya Allah yang punya. Kita tidak punya apa-apa. Kita hamba. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 21, "Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan tidak sesuatu pun kecuali ada pada kami hazanahnya, berbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Semua dari Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Allah yang akan mewarisi setelah semuanya mati. Allah Subhanahu wa taala dialah yang kekal. Dialah yang maha hidup, dan dialah yang memberikan kehidupan kepada kita dan sebab-sebab kehidupan. Apa makna ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hijr ayat 21? Yang pertama, bahwa rezeki semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagikan untuk kita. Seberapa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala akan membagikan itu? Makna berikutnya yang kedua, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Membagi rezeki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari As-Sadiq Al-Masduq, bahwasanya apabila malaikat telah meniupkan ruh pada diri seseorang, kemudian diperintahkan kepadanya untuk menuliskan 4 perkara, yaitu yang berkaitan dengan umurnya, usianya, yang berkaitan dengan amalihi, amalannya, yang berkaitan dengan rezekinya, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'idun, apakah dia adalah orang yang sengsara atau dia adalah orang yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang terus berbahagia di dunia dan di akhirat kelak, mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka. Kemudian biqadari ma'lum, pada makna yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki kecuali sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk hal-hal yang umum ataupun untuk masing-masing pribadi, terutama adalah rahmatnya untuk orang-orang yang beriman. Untuk hal-hal yang umum, Allah Subhanahu wa taala misalnya menurunkan kepada kita hujan. Hujan adalah rahmat. Allah Maha tahu seberapa banyak hujan itu harus diturunkan dan untuk apa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyimpan air itu menjadi mata air, menjadi sungai, menjadi sumur-sumur yang penuh dengan sumber-sumber air untuk kemudian kita minum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita diberikan siqayah, minum dari air-air itu.
Kadang-kadang air itu terasa berlebihan untuk sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oleh karenanya ketika hujan deras terus menerus, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, bagikan hujan ini untuk yang di sekitar kami, bukan menjadi musibah bagi kami. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan sesuai kadar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lain, makanan, minuman, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala atur. Setiap orang sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Walan tamuta nafsun, dan tidak akan meninggal suatu jiwa, ya, sampai sudah terpenuhi rezekinya. Tidak ada yang terkurang sedikit pun dari hak yang harus dia terima. Bahkan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, merupakan ayat yang juga menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukmin. Jika ada rahmat yang amah, yang umum kepada seluruh hamba, ada rahmat yang khasah, yang khusus hanya untuk seorang yang beriman. Berapa rezeki yang harus dia terima, ya. Berapa kadar yang harus ada pada diri seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala, khairul ishi ma la yulghika wa la yudghika. Sebaik-baik al-aish, sebab-sebab kehidupan, rezeki yang Allah karuniakan kepada kita adalah ma la yulhika, yang tidak membuatmu lalai, wala yudghika, dan tidak membuatmu berbuat melampaui batas, ya. Karena kadang-kadang manusia kalau sudah merasa cukup, dia melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang akibat dari merasa cukup seorang manusia sehingga dia berbuat tughyan, ya. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu berbuat melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, dia melihat bahwa dirinya sudah mempunyai ketercukupan. Ini adalah ketercukupan yang tidak terkontrol, dan itu mungkin terjadi untuk orang-orang yang teriman. Darhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal, biarkan mereka makan sepuasnya, bersenang-senang sekehendak mereka, ya, dan mereka dibuat terbuai dengan angan-angan. Apakah mereka akan selamanya merasakan itu? Atau wal'iyadzubillah, ya, itu adalah bagian dari proses yang tidak baik untuk dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, menghukumnya, kemudian tiba-tiba diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ingkar kepada Allah. Ini berbahaya, ya. Maka benar kata Qatadah rahimahullahu taala bahwasanya bukan banyaknya yang kita terima, tapi bagaimana manfaat yang kita terima. Bukan banyaknya yang kita dapat, tetapi bagaimana kita mensyukuri yang ada. Itu yang lebih penting, jamaah yang dirahmati Allah. Ma la yulhika wa la yudghika, yang tidak membuatmu lalai, yang tidak membuatmu berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat yang lain yang mempunyai makna serupa dengan ini. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bentangkan, buka rezeki ini kepada hamba-hambanya,
maka niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dikatakan di dalam tafsir asyarran wa batara, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, kesombongan-kesombongan. Dan itu kita dapatkan oleh billah, orang-orang yang merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah murni, jerih payah darinya, dari kemampuannya, dari keterampilannya, ya, tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya saja, ya. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah rezeki, yarzuqhum man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ammal ladzina kafaru fa umatti'uhu qalila, adapun orang-orang yang kafir maka kami berikan kehidupan yang menyenangkan mereka itu qalila, sedikit, ya, jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nanti di dalam jannah Allah. Dunia ini kayak penjara, ya. Jika dibandingkan dengan kehidupan yang kekal di akhirat, dunia ini hanya sesaat, ya. Apakah kita akan tertipu dengan itu? Jangan sampai tertipu, ya. Orang-orang yang beriman, alhamdulillah, ada jalannya untuk berbahagia, karena kebahagiaan itu ada di dalam hati. Al-ghina ghina nafsi. Kebahagiaan itu ada dalam jiwa kita, ada di dalam hati kita, ya, bukan di dalam zahir, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai. Segala bentuk keindahan, keindahan yang tidak ada keburukan, kenikmatan yang tidak ada kekurangan, ketercukupan yang semuanya, ya, adalah kebahagiaan yang tidak ada batas-batasnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya adalah sesuatu yang membahagiakan seseorang. Batasnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersyukur, ya, dengan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat, bukan di dunia ini, karena dunia ini adalah tempat menguji, tempat ujian, ya. Aashkur am akfur, kata Sulaiman. Sulaiman yang diberikan dengan kenikmatan yang luar biasa pun faham bahwa aku ini akan bersyukur atau aku ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi." Jika dibuka semuanya, wah, ini terjadi berbagai kerusakan, ya. Bukan malah mendekat kepada Allah, ya, malah menjauh, bermaksiat. Bukan malah bertakwa kepada Allah, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat murka, ya. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadi khabirum basir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki itu dengan ukuran tertentu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Bisa jadi ketika ada kelebihan, kecukupan yang ada pada diri seseorang, malah dia itu akhirnya tidak memahami hakikat rezeki yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan kepadanya. Akhirnya dia
malah menggunakan rezeki itu untuk keburukan, untuk menuruti hawa nafsu. Dan itu adalah seburuk-buruk manusia apabila ia menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan justru untuk melawan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Qur'an. Perhatikan ini. Janganlah mereka yang mendapatkan nikmat lupa hak Allah. Janganlah mereka yang mendapatkan nikmat lupa kewajiban yang harus dia tunaikan. Jangan mereka yang mendapatkan kesempatan, kedudukan, kemudian justru tidak melakukan untuk kebaikan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan itu sebab kecelakaan baginya. Hendaknya kita selalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada diri kita, keturunan kita, keluarga kita, harta benda kita, rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Negeri kita ini Masya Allah, orang menyebutnya sebagai serpihan surga. Nikmat di darat sangat banyak. Nikmat di laut tak terhitung. Hijau alamnya, banyak tambangnya. Jadikan itu sebagai makna memakmurkan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kalian memakmurkan dunia. Memakmurkan dengan makna yang indah. Memakmurkan dengan makna mentauhidkan Allah. Memakmurkan dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Jangan bertentangan dengan itu semua. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hamba itu ghani dan sebagian fakir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi itu, ya, walau ja'altuhu ghaniyan la afsadtu dinahu, dan kalau aku jadikan dia itu seorang yang kaya, maka akan rusak agamanya. Maka kalau kita kaya jangan sampai merusak agama kita. Demikian juga sebaliknya. Walau afqartuhu la afsadtu alaihi dinahu. Kalau aku jadikan dia itu fakir, maka aku akan menjadikan agamanya rusak. Berarti orang fakir juga demikian. Jangan karena fakirnya kemudian rusak agamanya. Berarti baik ghina ataupun fakir, kita berusaha untuk menjadikannya sebagai wasilah ibadah, sebagai perantara untuk kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedikitkan kesusahan di dunia dan Allah hilangkan kesusahan di akhirat. Bahkan semoga Allah berikan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.